Oke, baik, Bung Said. Ya. Jadi setelah putusan MK diucapkan dengan 7-2 lah ya, terus kemudian apa yang Anda harapkan dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu dan derivasinya? Apakah memang model omnibus atau model sendiri-sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau omnibus itu emang kalau buat buruh itu agak traumatik tuh. Traumatik ya? Soal undang-undang cipta kerja ya? Kalau udah dengar kata omnibus lo itu udah langsung pusing kepala. Pusing kepala. Jadi terlepas dari soal metodenya itu, pertama dulu yang kami mau garis bawahi adalah begini. Partai Buruh menolak perubahan aturan tentang persyaratan pencalonan. Nggak boleh ada revisi. Kenapa nggak boleh revisi? Karena memang nggak ada yang harus direvisi. Pasal 222 itulah yang dibatalkan MK, inkonstitusional, mati dia. Mati dia. Udah nggak berlaku lagi. Maka karena itu juga nggak ada dampak kepada aturan lain, nggak berdampak kepada di aturan lain, nggak memerlukan juga satu penjelasan, ya, maka syarat pencalonan presiden di pasal 22 itu kaitannya dengan pengusulan oleh partai, itu nggak boleh direvisi. Sekali dibuka di DPR, liar dia nanti itu. Liar, bakalan muncul idenya bagaimana ya, supaya tetap spiritnya itu spirit membatasi. Oh, gitu loh. Nah, oleh sebab itu kami tidak, jadi gini, harus dibedakan antara agenda revisi Undang-Undang Pemilu dengan memperbaiki syarat pencalonan presiden. Nah, untuk hal yang kedua ini, syarat pencalonan presiden itu nggak perlu ada revisi apapun, udah selesai, udah inkonstitusional, pasal itu udah nggak berlaku, nggak perlu dibikin aturan yang penggantinya misalnya, nggak perlu. Yang kita perlukan adalah melakukan revisi Undang-Undang Pemilu terhadap aturan-aturan tidak demokratis. Kita mulai dulu dari yang Pilpres ini. Ketika sekarang MK katakan bahwa ada revisi itu juga bukan bersifat keharusan, tetapi dia opsional karena diawali dengan kata dapat. Misalnya terkait dengan persyaratan calon presiden itu, dia sebutkan kata MK agar pembentuk undang-undang dapat, nah itu kan bunyinya begitu, jadi fakultatif tidak imperatif, dapat ya dalam revisi itu untuk mengatur agar tidak jumlah calon presiden tidak terlalu banyak. Jadi yang dibayangkan itu soal banyaknya, tapi tidak diwajibkan mengubahnya kalau mau, kira-kira gitulah. MK mau bilang kalau lo mau ubah ya ubah aja, tapi ini gua kasih rambunya ya. MK kasih rambunya yang 5 kan itu relatif juga, tidak terlalu banyak tuh seperti apa. Nah, makanya kita sandingkan. Kan kemarin ada beberapa komparasi. Beberapa negara yang misalnya menganut sistem presidensil, punya kemiripan dengan Indonesia, terutama di Amerika Latin, itu kan jumlahnya bisa sampai belasan. Kita nggak mengatakan kita harus begitu. Tapi mereka yang jumlah penduduk cuma 50 juta, bahkan hanya ada yang 3 jutaan, capresnya itu sampai 11. Dan itu nggak aneh kok di negara-negara itu. Dan nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga. Kalau kemudian muncul, oh kalau kita nggak buat aturannya, maka nanti calon presiden akan banyak. Omong kosong. Itu asumtif aja. Kenapa? Coba lihat waktu presidensial threshold masih diberlakukan di 2004 itu, walaupun undang-undangnya mengatakan 15%, tapi kan ada aturan peralihan itu yang mengatakan 3%. 3% kalau kita hitung pada saat itu sebetulnya bisa saja mencapai 10 calon. Tapi berapa calon yang muncul? 5. Artinya spirit koalisi itu sudah muncul, memang sudah sejak lama. Koalisi itu dari budaya, dari pemilu ke pemilu selalu ada koalisi. Nah, yang kedua, kalau orang mengatakan soal pembiayaan yang besar, kalau calon presiden terlalu banyak, loh, emangnya dikira nggak pakai biaya? Biaya itu keliling Indonesia buat berkampanye aja udah makan uang banyak. Tentu partai juga mikir 2 kali kalau dia mau sendirian, mesti ada kecenderungan koalisi. Yang ketiga, kalau kita lihat pada sisi jabatan, ada jabatan presiden, jabatan wakil presiden. Partai juga tahu diri lah dia untuk bisa berbagi dengan partai yang lain. Koalisi terjadi. Partai tahu diri ya? Iya. Oh, lumayan juga partai tahu diri. Yang tahu diri partai. Oke ya. Tapi artinya, saya mau katakan sedikit bahwa jumlah calon presiden dengan nggak usah diubah aturan syarat presiden itu nggak akan lebih dari separuh jumlah partai politik peserta pemilu kok. Oke, baik.